Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, serta saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini tentunya dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di sebaik-baik tempat. Kenapa disebut sebaik-baik tempat? Karena tempat kita sekarang ini yang kita hadir di dalamnya adalah rumah Allah di muka bumi ini, masjid. Nabi mengatakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan sejelek-jelek tempat adalah pasar. Kita ditakdirkan sore hari ini di masjid, dan bahkan kita hadir di masjid ini sekaligus juga dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Kita jadikan masjid pada kesempatan sore hari ini sebagai majelis ilmu, dan majelis ilmu adalah sebaik-baik majelis zikir atau majelis zikir yang paling utama. Majelis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah taman surga di muka bumi ini. Maka sekali lagi, ini adalah sebuah nikmat yang besar yang hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita syukuri, bukan untuk kita menyombongkan diri. Karena mungkin ada sebagian hamba-hamba Allah yang lain ketika sore hari di bulan Ramadan, mungkin juga di sore hari ini, tidak sedang berjalan di taman surga, tapi mungkin di taman-taman yang lain yang sifatnya taman duniawi, taman hiburan. Sekalipun hukum asalnya boleh, tapi jelas sepakat taman surga lebih utama, dan kita berada di taman surga di muka bumi ini. Maka mari kita yakini seperti itu, kita marifati seperti itu, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak kebaikan, melimpahkan rahmat, dan juga nilai-nilai pahala darinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini, karena dalam rangka juga pengajian menjelang berbuka puasa di sore hari seperti ini, mungkin kita ini sudah loyo, sudah lemas, dan mungkin sudah mencapai puncaknya, ya. Haus, lapar sudah mencapai puncaknya, karena kita sudah berada di penghujung hari ini. Tetapi mudah-mudahan dengan niatan yang ikhlas, hal itu
tidak menjadikan kita surut semangatnya, karena memang ikhlas memiliki kekuatan yang dahsyat. Pada kesempatan sore ini juga kita akan membahas tentang masalah keikhlasan, pembahasan yang sangat sering dibahas oleh para ulama dan orang-orang soleh terdahulu dalam majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan mereka. Karena pentingnya ikhlas itu dalam kita beragama, tetapi di sisi yang lain betapa sulitnya kita untuk menampilkan keikhlasan itu. Sungguh sangat banyak kendalanya, sungguh sangat banyak rintangannya untuk bisa menampilkan keikhlasan itu. Di kesempatan sore hari ini, sebagaimana yang tertera di publikasi, ya, tema indahnya ikhlas, ya. Karena memang di waktu sore begini, kalau ngaji yang berat-berat, ya, itu kita makin susah untuk mencernanya. Maka kita akan bahas sesuatu yang ringan, dalam artian tidak menegangkan, ya. Bahkan kita membahas yang indah-indah, ya, diantaranya adalah indahnya keikhlasan. Saya punya buku kecil ini, terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar, itu yang berjudul Cara Mudah Menuju Ikhlas. Apalagi dari bukunya juga kecil, sehingga ini cocok dengan judulnya, tak mudah. Karena kalau tahu sepertinya sulit untuk mencapai ikhlas. Karena bukunya kecil, tipis, maka cocok dengan judulnya, Cara Mudah Menuju Ikhlas, yang dinukil dari dua buku yang ditulis oleh dua orang ulama. Yang pertama adalah Al-Ikhlas karya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian yang kedua Silsilatu A'malil Qulub Ad-Darsul Awal, yakni Ikhlas karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ini kita kemudian nukil hal-hal yang perlu untuk kita pelajari tentang bagaimana kita bisa terhantarkan kepada keikhlasan, ya. Kita memiliki panduan, kita memiliki ilmu untuk kita bisa ikhlas di setiap ibadah dan amal-amal soleh. Pertama, secara definitif, ikhlas menurut bahasa itu dari kata khalaso, yakhlusu, khuluson, khalason. Artinya sesuatu itu pada awalnya tercampuri yang lainnya, kemudian menjadi selamat, murni dan bersih. Nah, jadi ada sesuatu yang terkotori, tercampuri oleh unsur lain, terkontaminasi, nah, kemudian diproses hingga akhirnya sesuatu itu menjadi bersih, murni, gitu. Nah, secara bahasa ikhlas, dan secara bahasa hal ini terdapat di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita, yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 66 tentang susu yang berada pada hewan ternak seperti sapi ataupun kambing.
Allah mengatakan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa min labanan khalisan sa'iqal lisaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara kotoran dan darah, ya kan? Susu dari binatang ternak, misalnya dari sapi, dari kambing. Padahal di dalam perut binatang ternak itu juga ada unsur lain, yaitu antara kotoran dan darah. Tetapi susu yang diperah dan dikeluarkan itu tidak bercampur lagi dengan kotoran dan darah. Seandainya itu masih bercampur, tentu itu menjijikkan sekali. Ya, jadi namanya susu 3 in 1. Ya. Susu 3 in 1, 3 unsur menjadi 1. Unsur pertama darah. Aduh, darah itu kan haram. Yang kedua kotoran, sekalipun halal, tapi siapa yang doyan kotoran hewan? Jijik. Nah, baru kemudian susunya. Nah, tetapi kenyataannya seseorang memerah susu, ya, dari teteknya binatang yang diperah itu keluarnya hanya susu saja. Nah, itu namanya sudah ikhlas, ya, jadi sudah tersendiri, sudah murni, tidak tercampur lagi dengan unsur-unsur yang lain, ya, sehingga susu yang bersih tidak tercampuri kotoran mana maupun darah itu dikatakan khalison. Nah, dalam ayat tadi disebut khalison, telah murni. Nah, jadi itu secara bahasa. Adapun kata ikhlas secara bahasa terbentuk dari kata akhlaso, yukhlisu, ikhlason. Jadi kalau dari sisi sulasi mujarradnya dalam ilmu sorof itu dari kholaso. Kemudian kata ikhlas itu sudah sulasi mazid, ketambahan 1 huruf yaitu hamzah di depannya, menjadi akhlaso, yukhlisu, ikhlason. Nah, ketemulah kata ikhlas. Artinya adalah memurnikan sesuatu dan membersihkannya dari sesuatu yang mencampuri dan mengotorinya. Orang yang memurnikan sesuatu tersebut disebut mukhlis, ya, disebut mukhlis. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ikhlas yang mana syariat Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya di dalam menjalankan agamanya, di dalam melaksanakan ibadah kepadanya, wajib untuk ikhlas. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan juga di ayat yang lain surah Az-Zumar ayat 3 Allah menyatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala di
di dalam Al-Quran. Kita harus ikhlas, kita wajib ikhlas dalam melaksanakan setiap ibadah, setiap perkara yang ma'ruf dalam agama ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam melaksanakan kebaikan itu bukan hanya baik secara dohir saja, secara lahiriah saja, tetapi kita yang melaksanakan ini hatinya pun harus baik, yaitu harus ikhlas. Niatnya, maksudnya, tujuannya, orientasinya juga harus baik. Inilah ikhlas. Ya. Ada sebagian ulama salaf, ulama terdahulu ya, mereka banyak sekali menyampaikan definisi ikhlas. Banyaknya definisi ikhlas yang disampaikan oleh mereka itu kalau kita lihat tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawu, bermacam-macam tetapi saling melengkapi. Ya. Di antara mereka ada yang menjelaskan ikhlas itu adalah beramal untuk Allah semata, tidak ada bagian untuk selain Allah. Jangan ada sedikit pun menyisakan dalam hati satu ruangan yang selain untuk Allah. Artinya niatnya sepenuhnya totalitas untuk Allah. Ya. Kalau untuk selain Allah tidak ikhlas. Kalau untuk Allah tapi masih menyisakan walaupun sedikit untuk selain Allah, berarti kurang ikhlas. Semakin sempurna, semakin totalitas keikhlasan, semakin sempurna amal itu dan semakin besar nilai pahalanya. Nah, rupanya kesungguhan kita dalam beramal itu, menata hati sepertinya lebih berat lagi daripada menata amal zahir. Seperti misalnya kita ingin bersedekah dengan cara sederhana di masjid misalnya, yaitu kita menata sandal-sandal jamaah masjid supaya rapi, ya kan? Supaya teratur, sampai menghadapnya juga sama, seragam. Menghadap, biasanya menghadap kemana? Menghadap ke arah luar, kan gitu. Nah, itu menata sandal sebuah kebaikan karena memberikan manfaat untuk orang lain, dan di situ membutuhkan ketelatenan. Tetapi ternyata menata hati ketika itu lebih sulit lagi daripada menata sandal. Benar-benar ini kita harus mantapkan karena Allah, bukan karena dilihat orang kita ini rajin, kita ini perhatian sama saudaranya itu. Ya, jadi ini dibutuhkan dua hal: menata sandal, yang ini bagian dari amal soleh, dan menata hati untuk ikhlas. Dan yang kedua sepertinya lebih sulit, maka harus kita lewati rintangan-rintangan itu. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Sholat sunnah, baca Quran, infak. Ya. Kadang sulit, kadang mudah, tetapi menata hati ini jelas lebih sulit. Maka yang harus kita perlu perhatian, karena dalam undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam agama Islam ini, penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala dari
Bukan dari sisi dohir saja, tapi juga apa? Batinnya. Dan batin ini hanya Allah yang tahu. Kemudian si pemilik batin itu ya kita ini yang beramal ini. Allah tidak bisa kita tipu dan tidak bisa kita kelabui. Demikian juga hati kita yang kita menyebutnya hati kecil tidak bisa kita bohong. Maka orang yang ikhlas itu juga adalah orang yang shadiq, orang yang jujur. Ya. Ini contoh penjelasan tentang makna ikhlas. Ada lagi yang mendefinisikan ikhlas itu melakukan ketaatan dengan tujuan semata-mata menunaikan hak Allah Ta'ala. Nah, ini juga singkat, sepertinya sederhana tapi mendalam. Kadang-kala kita yang belajar ikhlas ini lah ya, menunaikan hak Allah tapi masih kecampuran hak yang lain, terutama hak kita sendiri gitu. Jujur aja lah. Ya, memang ini hak Allah, menunaikan hak Allah. Tetapi masih kecampuran hak-hak selain Allah, artinya hak diri sendiri. Kita ingin mengambil bagian itu. Padahal ikhlas seluruh bagiannya itu ditujukan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam istilah ulama itu hak pribadi namanya al-hudul nafsiyah. Ada hak-hak pribadi, ada kepentingan pribadi, ada tendensi atau modus untuk kepentingan pribadi. Maka yang ikhlas secara 100% itu sudah tidak ada, karena yang ada hanyalah apa? Menunaikan haknya Allah. Ibadah itu kan sejatinya apa? Haknya Allah. Nah, kita kalau ibadah berarti kita menunaikan haknya Allah. Sungguh ini hal dalam prakteknya tidak mudah, ya toh. Tidak seperti teorinya atau ilmunya ini. Tetapi kita belajar dalam praktek juga bersungguh-sungguh bahwa dalam beribadah, melakukan kebaikan itu kita dalam rangka hanya menunaikan haknya Allah. Nah, itu. Ya. Maka kalau itu secara total haknya Allah, Allah pun karena Allah baik, maha memberikan balasan, maha berterima kasih kepada hambanya, Allah pun akan menunaikan haknya hamba. Ya. Ada lagi para ulama salaf yang mengartikan ikhlas itu membersihkan amal dari perhatian makhluk. Jadi gak butuh perhatian makhluk. Yang dibutuhkan perhatian Allah semata. Cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai yang memberikan balasannya. Kepada yang lainnya tidak butuh dan tidak diharap-harapkan. Nah, kita harus bisa seperti itu. Yeah. Jadi mengenyampingkan makhluk itu. Entah mereka memuji, entah mereka mencela, tidak peduli, tidak mempengaruhi sama sekali ibadahnya. Maka inilah yang saya sebut tadi, orang yang ikhlas itu orang yang sangat kuat. Dia memiliki dalam jiwanya kekuatan yang dahsyat. Karena apa? Makhluk tidak bisa mempengaruhinya, baik pujiannya maupun celaannya.
Coba kalau kita bisa seperti itu gimana? Jadilah insya Allah wali-wali Allah itu. Karena dipuji, ibadah kita semakin semangat. Karena dicela, ibadah kita jadi surut. Nah, itu indikasi belum memenuhi standar ikhlas. Ya, standar ikhlas. Banyak definisi itu. Mungkin kita pun bisa juga merangkai ya, definisi ikhlas. Tetapi apa yang telah dirangkai oleh ulama terdahulu itu lebih mendalam, mereka lebih alim daripada kita. Mereka lebih terdepan dalam pengamalannya. Ikhlas sangat penting sekali ya, sebagaimana yang sering kita pelajari. Di antaranya ikhlas merupakan syarat amal untuk diterima. Dari situ aja kita bisa paham sejauh mana pentingnya ikhlas. Karena seiring dengan masalah amal itu diterima atau tidaknya. Nah, kalau kita beramal kemudian untuk tidak diterima, buat apa? Gitu. Pastinya kita beramal agar amal itu diterima, maka pastikan terpenuhi syaratnya. Di antaranya apa? Ikhlas. Lain sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu orang yang tidak ikhlas merugi, jelas merugi. Karena dia melakukan sesuatu tetapi tidak mencapai apa yang diinginkan. Padahal dia sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, kadang harta. Yeah. Dalam Al-Quran disinggung hal itu. Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ternyata baiknya amal itu dilihat dari dua sisi. Pertama, kesesuaiannya dengan syariat Rasulullah SAW yang disebut dengan shawab, as-shawab. Dan yang kedua dari sisi keikhlasannya. Jadi shawab dan ikhlas. Ukurannya di situ. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in. Ya. Amalan itu kalau ada dua-duanya, as-shawab dan ikhlas, diterima oleh Allah. Tapi amalan itu kalau tidak ada dua-duanya, bahkan hanya salah satu tidak ada, tidak diterima oleh Allah. Ikhlas tapi tidak shawab, nggak diterima oleh Allah. Shawab tapi tidak ikhlas pun tidak diterima oleh Allah. Saya mau tanya pertanyaan sederhana. Sampean beribadah, beramal soleh, ingin diterima apa tidak oleh Allah? Pengen. Kenapa sih kok pengen diterima? Kenapa? Supaya apa? Nah, itu betul. Pengen masuk surga. Nah, pahala itu ya nanti akan Allah tukar, artinya menjadi sebab Allah memberikan rahmat. Dengan rahmat itu kita masuk ke dalam surga. Nah, berarti ujung-ujungnya sangat penting sekali ikhlas itu. Karena dengan sebab ikhlas menjadikan amal kita diterima, dan dengan amal kita diterima Allah berikan rahmat kepada kita, dan dengan rahmatnya kita masuk ke dalam surga. Kalau amal kita tidak diterima, bagaimana Allah merahmati kita? Kalau Allah tidak merahmati kita, bagaimana memasukkan kita ke dalam surga? Nah, itu.
Sebenarnya kita sudah tahu sih pentingnya ikhlas, tapi prakteknya kok masih susah ya. Nah ini makanya perlu diulang-ulang pelajarannya gitu. Ya. Di sisi yang lain memang setan mulai dari dedengkotnya sampai keroconya pun memang sangat-sangat perhatian untuk mengotak-ngatik keikhlasan itu tentunya. Makanya akibatnya dapat kita rasakan sendiri. Oh ternyata ikhlas itu kok gak mudah. Nah, itu. Makanya kita belajar ilmunya, berlatih pengamalannya, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahi oleh Allah keikhlasan. Ya. Yang kedua, ikhlas itu adalah fondasi dari kesuksesan dunia dan akhirat. Menjadi landasan. Dalam surah At-Taubah ayat 109 Allah mengatakan, afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala safa jurufin harin fanharu bih fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keduanya itu yang lebih baik? Takwa itu kan apa? Amal baik yang didasari dengan keikhlasan, ya. Nah, itu. Ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam karena membangunnya tidak atas dasar ikhlas, bukan tapi malah celaka. Dirilah ya dalam beramal, dalam perjuangan Islam ya. Apapun potensi kontribusi yang kita berikan ini diupayakan ikhlas supaya beruntung. Yang beruntung siapa? Sendiri. Yang rugi, yang celaka kalau tidak siapa? Ya kita sendiri juga. Gitu. Ya. Maka yang harus kita lakukan dua hal. Pertama, setiap melakukan ibadah pastikan untuk ikhlas. Yang kedua, setelah melakukan ibadah jaga keikhlasannya. Bisa saja kan ketika beramal sukses kita ikhlas, tapi setelah itu, nah mulai kita kurang sabar. Saya ini sudah infak sekian juta, kok kayaknya nggak ada orang lain tahu sih? Jangan dikiranya saya ini orang kaya tapi medit tuh, karena orang, ya kan? Nggak sabar. Menahan, menyimpan ya, catatan pahala, nggak sabar, pengen dipublikasikan, pengen orang lain tahu, jangan sampai nggak tahu. Nah, berarti itu tadi loh, orang ikhlas itu tidak perlu kepada perhatian makhluk. Itu kan perhatian makhluk. Yang terpenting perhatian siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mencatatnya. Selesai. Tinggal tunggu nanti Allah akan memberikan balasannya di Yaumuddin, hari pembalasan di akhirat. Sepertinya sudah habis waktu ini. Ya. Itu jamnya, adzannya jam 17.20. Kalau bisa 10 menit sebelum adzan harus selesai. Nah, itu. Apa? Waduh, satu ya, kiat, masya Allah. Ya. Oh, definisi. Sudah loh, dengan faedahnya tadi. Coba ya, syarat diterimanya amal, terus pondasi tadi. Pondasi kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Baiklah. Di antaranya yang saya baca di buku ini, salah satu kiat untuk ikhlas itu ya, sebisa mungkin kita suka merahasiakan ibadah dan amal kebaikan kita.
cukup Allah sebagai saksinya. Itu. Kalau sudah kita suka merahasiakan, memang ini hati kita terkondisi untuk ikhlas. Sebab yang menjadikan tidak ikhlas itu gara-gara tampilnya makhluk yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan, sehingga kita terpancing untuk mereka supaya kagum, mereka supaya memuji kita, mereka supaya membicarakan kebaikan kita di depan manusia yang lain. Kalau channel itu kita sumbat, kita tutup, setan pun agak kelimpungan, kesulitan. Channelnya apa? Ya itu tadi, orang lain tahu itu channelnya. Makanya kita sekat, kita tutup dengan cara apa? Sebisa mungkin kita suka ya, merahasiakan amal kebaikan. Ketika orang lain tahu, aduh ini riskan, aduh. Bukan sebaliknya, aduh kenapa sih ada yang tahu? Nah itu harusnya kita tidak seperti itu. Kalau bisa rahasia ini. Makanya semacam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, rahasiakanlah kebaikan kalian sebagaimana kalian merahasiakan aib dan kesalahan kalian. Ya kan? Aib dan kesalahan kita ingin rahasia apa ingin tersebar? Ingin rahasia, tertutup. Nah, kalau bisa dalam kebaikan pun seperti itu. Ya, coba kita praktekkan dari hal sekecil mungkin. Sukanya itu justru apa? Merahasiakan amal. Dan seolah ada kepuasan tersendiri ketika amal kita ini masih rahasia, gak ada orang lain yang tahu. Sampai di kalangan salafus soleh dalam beramal, istrinya pun jangan boleh tahu. Istrinya, bayangkan, apalagi orang lain loh. Kalau bisa. Saya kira udah cukup waktunya. Ya, sampai di sini dulu. Ya itu tadi kan satu kiat gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya semoga kita belum banyak ini kita menukil faedah dari buku ini tentang ikhlas ya. Tapi mudah-mudahanlah itu menambah pengetahuan kita untuk memotivasi, mendorong kita semangat lagi dan ada perhatian khusus ya melihat hati kita ketika beramal untuk kita perjuangkan agar ikhlas. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dari saya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.